Sebelum memulai ke videonya terlebih dahulu, mari kita doakan untuk para pejuang kita yang gugur dalam insiden tenggelamnya kapal Nanggala 402. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di video kali ini kita akan mengangkat cerita yang terjadi berdasarkan kisah nyata, yaitu film Cars, yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang insiden karamnya kapal selam Cars K-141 milik Angkatan Laut Rusia yang karena keegoisan dan lambatnya proses penyelamatan menyebabkan setidaknya 118 kru meninggal dalam insiden tersebut. Dan karena hal tersebut, insiden kecelakaan kapal selam Cars menjadi kecelakaan terburuk sepanjang sejarah. Bagaimanakah para kru berjuang bertahan hidup di dasar lautan? Mari kita simak bersama. Cerita diawali oleh seorang anak yang bernama Misa, yang mana dia sedang latihan menahan nafas di dalam bak kamar mandinya. Ia pun begitu bahagia karena dapat menahan nafas begitu lama di dalam air. Dan ayahnya Mikhail yang bekerja sebagai Angkatan Laut Rusia, yang mana kelak Misa akan mengikuti jejak sang ayah. Keesokan paginya, Mikhail mendatangi pelabuhan untuk mengambil haknya yang belum dipenuhi. Terlihat di sana dia dan beberapa rekan pelaut beradu argumen dengan petugas ketika ia di mana sedang menunggu bayaran gaji yang belum dibayarkan dari pusat. Setelah dari tempat kerjanya, Mikhail pun bertemu dengan sahabatnya yaitu Pavel yang akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya minggu ini. Yang mana kekasihnya meminta Pavel membelikan kebutuhan pernikahan. Tetapi Pavel pun belum gajian dan ia tidak mempunyai jumlah uang yang cukup untuk memenuhi permintaan sang pacar. Dan di sini terlihat sahabat-sahabat dari Pavel mengumpulkan iuran untuk Pavel. Setelah uangnya terkumpul, mereka pun pergi ke sebuah toko untuk membeli sejumlah barang yang dibutuhkan oleh Pavel. Akan tetapi uang yang mereka kumpulkan masih tidak cukup. Akhirnya Mikhail pun memiliki ide untuk menggadaikan jam tangan para kru. Alhasil, toko itu pun memberikan barang yang mereka butuhkan. Lalu kemudian tibalah kini waktunya Pavel melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya. Dan saat itu kekasihnya pun menanyakan kepada Pavel kenapa ia tidak memakai jam tangan. Pavel pun menceritakan bahwa ia dan teman-temannya sepakat tidak memakai jam tangan karena para sahabat telah menggadaikan jam tangannya untuk memenuhi kebutuhan pernikahannya. Sontak setelah mendengar itu, Daria pun menangis terharu atas pertemanan yang mereka bina. Dan kini pesta pun hangat dan penuh dengan kebahagiaan. Mereka yang berpesta pora sekaligus perpisahan dengan keluarga dikarenakan esok pagi mereka akan bertugas melakukan pelayaran. Dan adegan berpindah keesokan paginya. Terlihat para kru kapal selam Cars sedang mempersiapkan segalanya sebelum melakukan pelayaran. Di sana, Mikhail yang bertugas sebagai kepala mesin unit 7 memerintahkan kepada timnya untuk memeriksa mesin untuk memastikan situasi dan keadaan. Setelah dirasa persiapan cukup, akhirnya ikan besi yang berbobot 14.000 ton ini pun mulai berlayar menuju perairan Barents untuk melakukan serangkaian latihan. Dan di sisi lain, para kapal Rusia menunggu kedatangan kapal selam tersebut, yang mana latihan ini akan dipimpin oleh Laksamana Grazinski. Lalu kemudian terlihat Angkatan Laut Inggris yang dipimpin oleh Kolonel David Russell, yang akan memantau latihan Angkatan Laut negara Rusia yang telah memberangkatkan 57 kapal di permukaan laut serta 3 kapal selam. Scene pun berpindah di kapal Cars. Pavel dan rekannya memeriksa di bagian torpedo, namun nampaknya Pavel di sana terlihat sedikit gelisah. Di sana mereka terlihat mendapati masalah yang cukup serius, di mana torpedo tersebut mengalami peningkatan suhu yang sangat signifikan. Pavel lalu meminta izin sang kapten untuk segera meluncurkan torpedonya. Sang kapten pun tidak mengizinkan karena mereka belum sampai di wilayah pengujian. Pavel yang tidak bisa apapun hanya bisa berdoa karena ia tahu suhu torpedo tersebut terus meningkat. Hingga torpedo tersebut pun meledak dan menyebabkan kapal selam mengalami kenaikan suhu yang sangat panas, yang membuat kapal tidak bisa mengapung kembali ke permukaan laut. Kemudian Mikhail memerintahkan semua timnya untuk menutup pintu kedap air di kompartemen 7 untuk menghindari kebocoran. Setelah itu Mikhail pun menghubungi ruang torpedo dan tidak ada satupun jawaban. Setelah itu mereka mengetahui bahwa sumber ledakan berasal dari ruang torpedo. Di waktu yang bersamaan, terjadi ledakan kembali. Kali ini ledakan lebih besar dan ledakan pertama yang mana membuat bagian inti kapal menjadi rusak berat. Bahkan, ruangan Mikhail mengalami kebocoran yang cukup parah.
Mengetahui hal tersebut, Mikael pun memerintahkan timnya untuk segera pindah ke ruang unit 9. Dan karena ledakan tersebut dari 118 kru yang bertugas, hanya tersisa 23 kru saja yang selamat dari tragedi yang mengerikan tersebut. Di situasi yang sangat panik, mereka berpikir untuk pergi ke Palka. Namun sebelum pergi, Mikael memerintahkan mereka untuk memeriksa ruangan dan mengambil dokumen-dokumen penting. Dan Mikael pun membagi tugas untuk menjaga keamanan ruangan yang mereka gunakan, mengingat hanya tinggal sisa ruangan itu yang bisa digunakan. Dan tak lama setelah kejadian tersebut, Angkatan Laut Inggris mengetahui bahwa kapal Kars mengalami insiden kecelakaan. Kolonel David pun memerintahkan untuk menghubungi Laksamana. Namun setelah mencoba menghubungi pun tidak ada respon apapun, dan di sini diketahui bahwa Laksamana Gruzinski baru menyadari bahwa kapal Kars mengalami kecelakaan beberapa jam pasca insiden tersebut. Kembali lagi di kapal Kars, terjadi kebocoran yang sangat parah. Mikael memerintahkan kepada anak buahnya untuk memperbaiki dengan alat seadanya untuk menghambat aliran air. Dan di sini Mikael memberi semangat kepada kru agar tidak putus asa. I'm on it. It's on. Get the milk and check. That will slow it down, but it won't stop it. Imagine you're on the surface and your friends are trapped down here. You're going to make it. Yes, kid. You'd move heaven and earth. Yes, sir. Do you believe that? Setelah mengetahui insiden yang dialami oleh kapal Kars, Laksamana Gorzinski mengirim drone untuk melakukan penyelamatan. Karena melihat kondisi kapal yang rusak parah, pilot drone pun memperkirakan tidak ada korban yang selamat di dalam sana. Di sisi lain, para istri kru tersebut mendapat berita tentang insiden kapal Kars. Singkat cerita, istri Mikael pun mendatangi markas Angkatan Rusia untuk meminta penjelasan. Namun di sana mereka tidak mau memberikan informasi tentang kejadian tersebut. Karena itu, para istri hanya berdoa untuk keselamatan suami-suami mereka. Terlihat situasi di dalam kapal semakin kritis, di mana air semakin naik dan oksigen semakin menipis. Karena saat kecelakaan itu, reaktor nuklir telah mati secara otomatis, yang menyebabkan pengelola udara tidak dapat bekerja untuk menghasilkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Di luar kapal, terlihat drone Rusia kembali memastikan tanda-tanda kehidupan. Di waktu yang bersamaan, Mikael pun memerintahkan salah satu dari timnya untuk memberikan sinyal dengan cara memukul badan kapal menggunakan palu setiap 1 jam sekali. Dan karena waktu yang tepat, drone pun mendapatkan sinyal tanda-tanda kehidupan. Sontak Laksamana pun segera memerintahkan kapal penyelamat untuk berlayar ke lokasi tersebut. Dan kabar baik pun diketahui oleh istri Mikael, dan dia pun memberitahukan kepada istri-istri kru yang lain. Di lain tempat, Kolonel David mengetahui bahwa Rusia sudah mengirim kapal penyelamat. Namun kapal penyelamat Rusia tidak lebih baik dari kapal Inggris. Akan tetapi hingga saat ini pihak Rusia pun belum meminta bantuan kepada Inggris. Namun jika Rusia meminta bantuan secepatnya, Inggris bersedia menyiapkan bala bantuan untuk proses penyelamatan. Kembali pada kondisi di kapal yang mana keadaannya sudah sangat kritis. Mikael pun berpikir harus segera mendapat oksigen, dan dia pun akan menyelam bersama satu anggota lainnya untuk mendapatkan pemantik oksigen di area penyimpanan yang saat itu kondisinya sudah dipenuhi air. Singkatnya, Mikael dan rekannya berhasil mendapatkan pemantik tersebut. Saat mereka akan kembali, sialnya, pintu yang tadi mereka lewati pun macet, yang membuat rekannya tak sadarkan diri. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Mikael berhasil membuka pintu tersebut dan membawa rekannya keluar. Untungnya, nyawa rekannya masih dapat diselamatkan. Setelah berhasil mendapatkan pemantik oksigen, Leo yang hendak memasangkan alat tersebut seketika diberitahu oleh Mikael tentang bahaya alat tersebut jika terkena air yang dapat menyebabkan ledakan yang sangat besar. Karena tidak ingin terjadi yang tidak diinginkan, akhirnya Mikael lah yang memasangkan alat tersebut
dan akhirnya mereka semua dapat menghirup udara segar kembali untuk sementara waktu. Di atas permukaan laut, pihak Rusia pun menurunkan kapal penyelamat, dan akhirnya kapsul penyelamat itu pun mendarat tepat di atas kapal. Dan terlihat di dalam kapal para kru bersorak gembira, karena sebentar lagi mereka akan selamat. Akan tetapi tak lama setelah itu, kapsul itu pun gagal membuka pintu kapal, yang dikarenakan baterai kapsul penyelamat tersebut habis. Akhirnya kapal kembali naik ke permukaan laut. Dan karena mereka tahu kapsul itu kembali naik, mereka pun berteriak meminta bantuan kembali. Oh shit, gila ini. Keadaan pun menjadi tak terkendali. Mikhail mencoba menenangkan mereka yang mulai putus asa. Dan saat itu salah satu kru berbicara kepada Mikhail untuk menyelam menuju permukaan laut. Dan saat itu Mikhail melarangnya, dikarenakan jika dia berenang keluar seketika tubuhnya akan hancur berkeping-keping, dikarenakan tekanan di dasar laut tersebut. Kembali di permukaan laut, kini kapal penyelamat sedang mengisi baterainya. Terlihat kapal penyelamat milik Rusia sudah usang, dan waktu yang dibutuhkan untuk pengisian daya setidaknya memakan waktu 12 jam. Karena baterai cadangan Rusia sudah dibeli oleh kapal Titanic. Waktu demi waktu berlalu, para kru hanya bisa terdiam dan berharap bantuan segera datang. Karena tidak ingin rekan-rekannya berlarut-larut dalam suasana, salah satu dari kru membuat lelucon seketika suasana di kapal pun menjadi sedikit cair. Wow, gila men, aku nonton videonya, gak kuat sampai nontonnya. Singkat cerita, akhirnya baterai kapal selam pun terisi penuh dan kapal siap menyelam kembali. Saat berhasil kembali mendarat di atas badan kapal, kru yang mendengar adanya kapal penyelamat pun hanya bisa diam dan tidak terlalu berharap lebih dari seperti waktu yang pertama kali kapal tiba. Dan benar saja, untuk percobaan yang kedua, kapsul penyelamat pun kembali gagal untuk membuka pintu kapal, dikarenakan kehabisan baterai dan akhirnya kapsul penyelamat pun kembali naik ke permukaan. Dikarenakan di percobaan kedua kembali gagal, Laksamana pun sangat marah dan mengambil tindakan untuk menghubungi Kolonel David untuk meminta bantuan. Saat itu permintaan direspon cepat oleh Kolonel David dan segera mengarahkan pasukan menuju ke wilayah Rusia. Tetapi lagi dan lagi, pada saat itu belum mendapatkan izin dari petinggi Rusia. Kemudian setelah mendengar kabar tersebut, pihak Inggris, Prancis, Norwegia, serta Amerika mengadakan konferensi pers untuk menawarkan bantuan kepada Rusia menggunakan kapal canggih yang mereka miliki. Tapi di sisi lain petinggi Rusia merasa gengsi, justru tidak menanggapi tawaran tersebut, mengingat saat itu Rusia sedang perang dingin dengan negara-negara Eropa lainnya. Hal itu juga menghambat proses penyelamatan yang akan dilakukan oleh pihak Rusia. Di lain tempat, Angkatan Rusia pun melakukan konferensi pers yang dihadiri oleh media serta keluarga awak kapal Kars. Di situ istri Mikhail pun mendesak pada pihak Rusia untuk segera menerima tawaran bantuan dari Inggris atau negara lainnya. Karena terdesak oleh keluarga kru, akhirnya petinggi Rusia itu pun menerima tawaran dari Inggris. I'd like to take you up on your offer of assistance. Setelah mendengar itu, Kolonel David pun segera mengirimkan regu penyelamat untuk memasuki wilayah kecelakaan untuk misi penyelamatan. Setelah mendekati lokasi, Kolonel David pun mendapatkan informasi bahwa ia dilarang bergerak sebelum mendapatkan instruksi dari pihak Rusia. Kembali ke dasar laut, terlihat air sudah mengenangi ruangan dan para kru hanya bisa terdiam kedinginan dan menunggu waktu-waktu terakhir bagi mereka. Dan pada akhirnya pihak Rusia dan Inggris melakukan pertemuan. Di sini terlihat pihak Rusia masih gengsi untuk menerima bantuan dari Rusia. Dan dengan bangganya pihak Rusia berkata bahwa tim penyelamat masih sanggup menangani hal tersebut. Karena hal itu membuat Kolonel David kembali meyakinkan bahwa ia memiliki peralatan yang lebih canggih dan mampu menyelamatkan para kru hanya dalam waktu beberapa jam. Namun pihak Rusia masih kekeh untuk tidak menerima bantuan. Akhirnya Kolonel David pun kembali ke kapalnya. Saat itu pun Laksamana memerintahkan untuk melakukan penyelamatan kembali. Tetapi pada percobaan yang ketiga, kapsul penyelamat kembali gagal untuk membuka pintu kapal. Dan karena hal tersebut, pihak Rusia pun akhirnya menerima tawaran pihak Inggris dan memerintahkan mereka mulai bergerak pada esok paginya. Astagfirullah, cuk. Kenapa coba nggak dari awal-awal? Di sisi lain pun, para kru yang sudah sangat pasrah, namun salah satu dari kru mengatakan bahwa ia tidak ingin mati di sini. Dan ia kembali membuat lelucon serta berpesta makanan, minuman yang seadanya. Dan saat itu suasana di kapal kembali ceria. Sebelum Leo tidak sengaja membuat pemantik oksigen terkena air yang menyebabkan terjadi ledakan yang sangat besar. We're not done down
Meski akibat ledakan tidak menimbulkan korban, tetapi membuat oksigen yang berada di ruangan itu pun menipis. Karena mereka tahu hanya dapat bertahan beberapa menit, Mikhail pun memberikan kata-kata terakhir kepada para awak kapal dan menyanyikan lagu Mars Pelaut. To serve with all of you. Dan kini proses penyelamatan sepenuhnya diambil oleh Inggris. Kapal Inggris yang mendarat berhasil membuka pintu kapal, namun naas. Harapan mereka untuk menyelamatkan para kru kapal pun pupus. Saat mendapati 23 kru kapal dengan keadaan yang sudah meninggal karena lambatnya proses penyelamatan. Batch chamber is flooded. No survivors. Singkat cerita, para keluarga pun melaksanakan upacara untuk mendoakan para kru kapal yang gugur pada insiden tersebut. Dan di sana dihadiri juga para petinggi Rusia yang ingin mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga mereka. Tetapi saat ingin meninggalkan tempat, anak-anak para kru pun tidak menerima uluran tangan dari mereka. Dan karena hal itu, rekan kerja Mikhail pun memberikan jam tangan yang dulu digadaikan kepada anak Mikhail. Dan film pun selesai.